Argumen Anda lemah sekali. Bahasa Anda dari dulu klaim lemah, argumen lemah. Bagaimana dulu? Kalau nggak harus cabut nih. Lemah sekali argumen lemah, Anda. yang lemah ini bagaimana? Lemah sekali. Masa Anda mengatakan datanya mana? Masa klaim pembiaran itu Anda jadikan sebagai indikator? Padahal beliau Anda itu bukan orang politik, Anda itu orang ekonomi yang gagal. Kalau saya menjawab, harusnya dengar dulu, biar kamu tahu di mana. Indikatornya apa? Saya kan tanya itu. Kamu dengar dulu. Indikatornya apa? Dengar dulu. Jangan banyak sekali saya ceritakan, karena ini kan ada hierarkinya yang akan jangan menuju ke situ. Enggak, dengar dulu. Kalau saya bisa menyebutkan ketidaklayakan mu'alim apa misalnya? Anda itu hanya pandai menjustifikasi orang, kurang argumen, nggak punya data ini itu. Makanya di mana-mana Anda itu selalu ditena. Siapa yang tena saya? Di Facebook itu di mana-mana Anda selalu ditena. Karena kenapa? Karena Anda orang yang berpikir logis nggak mungkin hanya bisa menjustifikasi orang bahwa tidak punya argumen, tidak punya data. Ini itu hanya seperti itu. Ternyata perdebatan masih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-104 tahun keempat edisi Kamis 15 Agustus 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kali ini kita masih membahas tentang isu calon gubernur Aceh. Nah, kali ini tema kita tentang Muzakir Manap versus Bustami di Pilkada 2024. Benarkah Aceh memanas rebut kekuasaan? Bersama dua narasumber kita sudah hadir ke PTM hari ini. Ada Bang Syahril Ramadan, beliau adalah tim ses Muzakir Manap, dan sebelah kiri saya ada Bang Mujibur Rahman SEMSI, beliau adalah tim ses Bustami. Assalamualaikum Bang Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, semangat. Semangat ya. Ya, apalagi beberapa minggu lalu di podcast PTM ya. Ya, apalagi tadi malam kan ada kejutan apa yang sudah wow ya, yang sebenarnya dibuat sebagai surprise untuk bangsa Aceh. Oke, nanti kita kupas itu Bang Syahril. Nih Bang Mujib, apa kabarnya nih? Baik, positif. Ya. Oke, kapan nih tiba ke Aceh nih Bang? Saya Senin udah di Aceh. Senin udah di Aceh. Sudah Tapi di Aceh. sekali kembali ke Aceh langsung diculik ke PTM. Oh iya, kan? ini kan sudah lama kita rencanakan sama Bro Ariel ya. Kita ya coba untuk bertukar pikiran lah ya tentang perkembangan dan dinamika pilkada di Aceh ini. Saya pikir sangat menarik sekali. Nanti selama ini bertukar pikirannya di Facebook ya. Di Facebook. Berdebatnya di Facebook. Di Facebook. Ini di PTM di ya. PTM gitu loh. Dengan tema kita Face yang sangat hit ini ya. Muzakir Manap versus Bustami di Pilkada 2024. Benarkah Aceh memanas rebut kekuasaan? Bang Syahril dulu. Ini seperti apa nih kondisi ya? Apakah betul nih optimis PJ Gubernur Aceh Pak Bustami menyelip nih? Ini terkesan menyelip. Seperti apa nih Bang Syahril? Menyelip ya. Tadi ada kata-kata kekuasaan kan? Ya. Kita runut masalah kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu adalah suatu mungkin kekuatan yang terhimpun dia untuk dijadikan sebagai bisa pengaruh, sebagai alat, sebagai menciptakan suatu fenomena sosial, ya kan? Nah, itu adanya kekuasaan itu adanya pada tokoh-tokoh dan figur-figur tertentu. Figur-figur yang lahir itu bukan figur yang tiba-tiba muncul. Nah, sekarang saya contohkan. Muzakir Manap. Saya mungkin tidak terlalu menghafal kapan beliau menjadi tentara GAM, lalu melanjutkan estafet kepemimpinan Panglima GAM. Tetapi pada akhirnya di saat terjadi perdamaian antara RI dan GAM, beliau masih menyandang sebagai salah satu tokoh dalam gerakan separatis. Kalau dulu separatis disebut gerakan pemberontakan yang di dalam kelompok tersebut, di dalam gerakan tersebut, dalam organisasi tersebut ada suatu organisasi, ada suatu sistem pemerintahan juga
yang walaupun dianggap itu ilegal. Oke, itu yang Anda anggap Pak Muzakir Manap adalah tokoh lama. Sementara tokoh baru yang baru muncul, Anda tidak menganggap Pak Bustami sebagai tokoh? Tidak. Tidak, saya tidak menganggap beliau sebagai tokoh. Jadi nggak cocok jadi calon gubernur? Ya, hari ini bahkan tadi pun saya membaca pengamat yang bisa dibilang sudah punya kaliber ya, sudah kaliber dari Universitas Malikus Saleh kalau nggak salah, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya Bustami ini masih punya tugas dia, bukan belum bisa dianggap sebagai tokoh. Apalagi tokoh politik, karena masih punya tugas. Karena dia berangkat daripada, seperti yang saya sampaikan dulu, dia pernah mencampakkan diri di dalam kubangan, diangkat oleh orang, dipromosikan, sehingga dia memanfaatkan momen tersebut. Oke, ini menarik nih Bang Mujib ya. Sepertinya ada sesuatu yang memang tanda kutip ini tidak sesuai dengan ketokohan sehingga tidak layak dijadikan sebagai calon gubernur Aceh. Gimana nih dari pandangan Bang Mujib sendiri? Ya, yang pertama saya ingin mengklarifikasi ya, saya bukan tim sesnya Bustami. Itu yang paling penting, karena setahu saya juga Bustami belum bikin tim ses kayaknya seperti itu ya. Kemudian dia juga belum mendaftarkan seperti itu. Jadi jelas saya bukan tim tes, saya belum pernah ketemu sama beliau. Saya memang kritis ya, kritis sejak dulu Bang Aril ya, sejak saya jadi mahasiswa itu saya sangat kritis itu. Ketika periode Pak Irwandi pertama menjabat sebagai gubernur itu kami tukang demo itu, ya kami goyang itu kantor gubernur ya, pagar-pagarnya kita goyang, di PRA juga kita goyang. Nah kritisnya juga sampai sekarang, siapapun jadi gubernur Aceh yang nggak becus akan saya kritisi gitu loh. Berarti Anda tidak setuju kalau misalnya PJ Bustami mencalonkan diri juga sebagai calon gubernur? Itu haknya beliau. Artinya Anda bukan tim ses tadi? Bukan tim ses. Semua warga Aceh berhak mencalonkan dirinya atau mengusulkan dirinya untuk menjadi calon gubernur melalui partai politik. Oke, berarti Anda di pihak siapa? Saya nggak di pihak siapa-siapa. Saya hanya ingin meluruskan, mungkin kalau memang ada statement dari Bang Aril ya yang kemudian tidak tepat, itu perlu kita luruskan. Karena sejak dulu tuh saya sangat gelisah terhadap Aceh. Oke, tadi Bang Syahril bilang Pak Bustami ini tokoh yang muncul karena didesak. Apakah beliau tidak bisa atau tidak pantas disebut tokoh kalau secara pandangan Anda Bang Mujib? Jika beliau sudah punya posisi jabatan ya, mungkin pernah kepala dinas, pernah menjadi sekda, apalagi sekarang PJ gubernur, itu tokoh loh. Jangan kita anggap tidak tokoh. Bagaimanapun dia bisa bikin kebijakan, dia bisa teken keputusan yang berkaitan dengan publik. Dia bisa mengatur apapun di Aceh. Dia bisa mengatur anggaran, dia bisa menentukan anggaran, itu kan kebijakan, itu tokoh. Jadi kalau kemudian Bro Aril menyampaikan dia bukan tokoh, itu salah besar. Begini. Jadi Bro Aril harus belajar lagi definisi tokoh itu apa. Apakah tokoh kartun misalnya, atau tokoh-tokoh wayang yang nggak jelas fungsi? Bustami itu jelas fungsinya. Ini bukan saya ingin membela Bustami, enggak. Tapi saya ingin meneruskan ke beliau. Begini. Pahamilah ya kan. Begini. Pahami tokoh itu apa. Tadi judulnya kekuasaan. Ada tema kekuasaan, bukan tokoh di sini, kekuasaan. Tapi sekarang saya tanya. Saya hanya menjawab apa yang beliau tanya. Tadi disampaikan sama beliau bahwa tokoh, ya kan, tidak layak disebut sebagai tokoh. Betul. Tokoh itu bukan nggak tokoh, itu tokoh. Bagi saya, dia tidak layak disebut sebagai tokoh karena lahirnya begitu instan. Anda dulu mengatakan Gibran. Dia bukan anak yang baru lahir kemarin sore. Tokoh Anda sebentar. Argumen Anda itu tidak kuat gitu loh. Dia lahir sebagai birokrat sudah lama. Bukan hari ini. Siapa? Bustami kan sebagai birokrat sudah lama. Dia birokrat. Ya tapi kan jenjang karir dia udah menjadi PJ gubernur, itu tokoh. Itu PJ gubernur baru kemarin sore. Ya itu baru tokoh, kemarin bro. sore. Tokoh itu, bro. Baru kemarin sore begitu dia ada jabatan itu, dia mencoba mendesain popularitasnya sehingga dia jadi tokoh. Seperti itu. Tapi saya tidak menganggap tokoh. Karena kenapa? Orang semua ada uang bisa menciptakan diri menjadi tokoh. Yang saya bilang secara alamiah, dia tidak punya fondasi untuk menjadi tokoh. Karena kenapa? Dia bukan kepala dinas teknis. Dia dulu. Dia pembantu gubernur, tetapi bukan wilayah teknis. Dia lebih ke wilayah perbantuan, dia di bidang keuangan. Itu teknis juga, bro.
Ya teknis, tapi bukan teknis yang bisa kita bilang dia bisa menciptakan suatu hasil prestasi. Oke, kita selesaikan masalah. Saya tidak paham ya. Kenapa beliau begitu dangkal sekali berpikirnya? Dangkal gitu. bagaimana? Ya, menilai tokoh sama nggak tokohnya beliau tidak bisa. Gimana kita mau melanjutkan debat yang lebih serius gitu loh? Oke. Enggak, sekarang begini. Sebentar. Sekarang begini. Tokoh itu, ini saya bilang begini. Tokoh itu, saya merasa seorang tokoh itu lahir, dia punya pondasi. Nah, dia punya pondasi. Habis itu dia didukung oleh beberapa mungkin algoritma sosial. Dia telah melakukan beberapa prestasi, beberapa hal. Dia telah berwarawiri mungkin di dalam kemasyarakatan, berwarawiri mungkin di dalam politik. Dia dikenal. Nah sekarang Bustami itu dulu siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal dulu karena dia tidak pernah muncul. Dia bukan kepala dinas. Dia hanya perbantuan daripada itu. Apa bedanya dengan Mualim? Dulu juga orang tidak kenal dia. Siapa yang nggak kenal Mualim? Ya dulu ketika masa konflik kan orang tidak kenal dia. Tapi pelan-pelan karir dia kan meningkat. Siapa yang nggak kenal Mualim di masa konflik? Kemudian jadi ketua. Enggak, saya juga nggak kenal Mualim. Enggak, Mualim itu masa konflik sudah saya hanya mengenal dulu Mualim masa konflik sudah jadi. Ya. Mualim masa konflik dia sudah jadi itu sebelum damai. Ya. Mualim itu sudah menjabat itu sebagai panglima. Kalau Anda mengatakan tadi Bustami bukan tokoh, artinya juga Anda akan menegasikan bahwa juga Mualim dulunya bukan tokoh. Tapi hari ini kita harus mengakui bahwa Bustami adalah PJ Gubernur. Begini. Ini kan yang mau kita bilang, ini dalam radius perjalanan pilkada ini. Dia lahirnya kapan? Di saat momen-momen pilkada. Mungkin pengalaman politiknya sehingga disebut tidak tokoh mungkin secara personal. Itu Bang Syahril, begini Kak Mina ya. Gini. Karena kan dia berangkat dari birokrat. Birokrat itu kan ketika di awal-awal dia bekerja dan dalam proses jenjang karir dia kan kerja teknis. Pelan-pelan dia akan naik ke eselon 1, eselon 4, 3, 2 hingga 1. Nah, itulah jenjang karir dia sebagai birokrat. Begini. Saya pikir ada sesuatu yang kita bahas yang lebih daripada pengertian tokoh ya, Bang Mujib dan Bang Syahril. Lantas nih Bang Syahril, Anda mengatakan Pak Bustami itu muncul secara tiba-tiba kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur. Kenapa Anda menganggap beliau itu tidak layak secara track record beliau pernah menjadi sekda dan sebagainya? Pernyataan tidak layak kan bukan dari saya aja. Bahkan dalam beberapa hari ini kan sempat beberapa mungkin pengamat kah, aktivis kah menyampaikan bahwa Bustami itu memang tidak layak, maksudnya untuk calon gubernur ke depan. Indikatornya apa? Hah? Indikatornya apa coba? Indikatornya apa? Sekarang begini. Indikator saudara mau data? Enggak, silakan jawab pertanyaan saya. Indikatornya apa? Indikatornya begini. Apa, saya sudah sampaikan seperti itu. Coba, saya sampaikan apa? Kita lihat, jangan jauh-jauh lah. Case di BRA, ya kan? Case di BRA. Itu terjadi kenapa? Terjadi karena ada pembiaran. Yang biarin siapa? Yang biarin termasuk Sekda. Sekda siapa waktu itu? Sekda beliau. Beliau? Iya. Beliau tahun 2023 beliau udah sekda. Beliau sudah sekda. Tahun 2023. Anda tahu tidak kira-kira posisi sekda itu di bawah siapa? Di bawah PJ Gubernur atau memang dia yang kemudian berkuasa penuh terhadap anggaran itu? Saudara tahu nggak tim anggaran pemerintah Aceh itu siapa? Saya mau tanya dulu. Sekda itu di bawah PJ Gubernur atau dia di atas PJ Gubernur? Apa pentingnya di bawah PJ Gubernur sama di atas PJ Gubernur? Kita berdebat. Sekarang tim anggaran pemerintah Aceh. Sekarang tim anggaran pemerintah Aceh itu siapa? Itu kemudian di bawah apakah gubernur apa bukan? Otomatis. Sekarang gubernur itu apakah tim anggaran pemerintah Aceh apa bukan? Kalau memang tim anggaran pemerintah Aceh adalah gubernur, maka kita salahkan gubernur. Begini Kak Mina ya. Ya kan? Begini, sekarang bahasa aja kamu nggak bisa membedakan yang bingung gitu loh. Kita mau berdebat tim anggaran dengan gubernur tidak bisa kamu bedakan. Bukannya begini, saya paham betul ya. Biar pemirsa yang menilai statement Bang Syahril seperti apa. Saya paham betul. Layak atau tidak layak datanya biar pemirsa yang menilai. Oke. Kalau bisa dijawab langsung, kira-kira indikator beliau nggak layak itu apa? Indikatornya karena selalu melakukan pembiaran. Ini saya ya mendapat ada data lagi. Pembiaran apa? Pembiaran apa? Semua itu tidak pernah terlepas daripada kebijakan beliau. Bisa tidak ini sesat Kak Siti. Setat. Kecuali pada saat itu beliau sebagai PJ Gubernur. Karena apapun itu otoritas itu ada di
paling tinggi itu ada di PJ Gubernur. Kalau Sekda kan tinggal perintah Gubernur. Sekarang tanya, dalam pembahasan beliau ada tugas PJ Gubernur. Tim dia kan satu tim, masuk dalam satu tim. Tim anggaran pemerintah Aceh itu ketuanya benar, itu Sekda. Tapi benar itu kan secara teknikal seperti itu. Tapi kan ada yang perintah siapa? PJ Gubernur kan. Nah, perintah itu masih perintah itu masih secara general. Tidak mungkin dia secara nggak bisa. Sekarang begini. Kita negasikan kalau PJ masalah Gubernur nggak bisa, sekarang ini. saya tanya kalau masalah nggak bisa, penumpang gelap yang masuk itu apakah sepengetahuan PJ Gubernur? Terus dalam kaitan apa beliau membiarkan itu apa? Apakah itu sebagai kewenangannya beliau atau seperti apa? Saya belum paham nih yang disebut ini sebagai pembiaran. Bro. Kita akan dengarkan dulu Bang Syahrir, tolong jelaskan secara rinci tadi indikatornya seperti apa sehingga Pak PJ ini betul-betul terlibat dalam urusan anggaran yang 15 miliar itu ya. Begini, saya ceritakan ya. Saya di pertama undangan PTM sebagai ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Aceh saat membahas mengungkap masalah itu kasus di BRA, saya sempat menyebutkan di situ, menerangkan bahwa saya pernah duduk sama kepala sekretariatnya BRA. Dengar dulu. Sebentar, ini biar mengerucut ya. Kalau saya menjawab harusnya dengar dulu. Biar kamu tahu di mana. Indikatornya apa? Saya kan tanya itu. Kamu dengar dulu. Indikatornya apa? Dengar dulu. Jangan banyak saya ceritakan karena ini kan ada hierarkinya yang akan jangan menuju ke situ. Enggak, dengar dulu. Kalau saya bisa menyebutkan ketidaklayakan mu'alim apa misalnya? Langsung ke indikatornya apa? Tadi kamu nanya akan apa hubungannya. Sekarang kamu nanya, kamu dengar ya, kamu dengar dulu. Saya tanya indikatornya apa? Itu aja. Enggak, indikatornya saya bilang pembiaran tadi dia sebagai kepala, dia sebagai ketua tim pemerintah Aceh. Tapi kenapa bisa terjadi begitu banyak? Yang lain apa? Pembiaran. Satu yang kedua apa? Yang keduanya apa? Indikator dia nggak layak itu apa gitu loh? Indikator dia nggak layak itu yang pertama, yang kedua itu dia nggak layak karena dia belum pernah punya prestasi di dalam birokrat. Dia tidak punya prestasi dalam birokrat. Dia bukan kepala dinas teknis yang langsung menjalankan tugas perbantuan untuk kemaslahatan masyarakat. Contohnya kepala dinas teknis itu seperti kepala dinas perikanan, kepala dinas peternakan. Akan ada legasi dia. Sedangkan dia ini hanya tim administrasi untuk menghamprah uang. Jadi di DKA. Yang kedua tidak ada prestasi. Itu yang seperti itu. Yang ketiga, masalah etika. Etika ini bahkan diperbincangkan oleh begitu banyak ahli hukum di Aceh, begitu banyak pengamat di Aceh. Etika. Apa pelanggaran etikanya, Bang Syahril? Kita nggak bisa mengatakan pelanggaran etika karena nggak ada hukum tentang etika. Jadi kita hanya bisa menilai. Harus disebutkan apa ini? Yang mau saya dengar dulu. Etika apa gitu loh? Kamu jangan masuk dulu. Saya kan sedang menjelaskan. Makanya tidak ada pelanggaran etika karena tidak ada hukum, tidak ada sanksi. Terus tadi dibilangnya pelanggaran etika. Nggak dengar dulu. Bukan. Moral makanya apa? Kamu dengar dulu. Saya kan nggak pernah masuk dalam saat kamu ngomong. Iya. Ya kan? Sekarang jangan berbelit-belit. To the point. Bukan berbelit-belit, menjelaskan. Menjelaskan. Bukan seperti kamu cuma bahasa data aja bahasanya. Ya kan? Karena kamu tidak bisa menjelaskan. Data itu data mentah, tapi nggak bisa kamu jelaskan. Kalau saya 3 jam, 5 jam bisa saya jelaskan. Jadi gini, masalah etika. Etika itu tidak ada hukum yang bisa menghukumnya. Kalau ada hukum yang bisa menghukumnya, Bu Sami itu mungkin tidak ada lagi di pemerintah Aceh. Misalnya kita bilang etika, ya kan? Contoh kita bilang etika. Etika itu apabila etika itu dihukum. Misalnya ada anak durhaka dihukum. Sebentar, ya kan? Kak Mina. Kalau beliau sebagai birokrat itu ada pelanggaran etik, kalau dia melanggar etika itu ada. Ini sebagai birokrat, sebagai warga negara? Ya kan nggak gini kalau tadi dibilang negara sama sekali. Sebagai personal. Dia sebagai warga negara dan juga sebagai personal. Ya kan, sebagai warga negara, dia sebagai ASN, dia sebagai warga negara, dia tidak terlepas daripada seorang warga negara. Makanya saya bilang klaim beliau tidak mendasar sebetulnya. Ini dia masih tanya sebagai indikatornya apa? Dia nggak bisa jawab. Indikatornya. Itu menurut pandangan Bang Mujib nih, kenapa beliau layak? Ya sebetulnya. Nggak, sekarang begini. Saya lebih menarik kita bahas mu'alim. Kalau bisa kita bahas mu'alim lebih menarik kita bahas mu'alim. Nggak, sekarang begini. Kalau pertanyaan kenapa beliau layak? Nggak bahasa, bentar, saya belum terima. Bahasa indikator itu apa?
Lah, coba jelaskan indikator itu apa? Saya bilang tadi indikatornya. Pertama saya bilang apa? Dia pernah menjadi ketua tim TAPA, tetapi begitu banyak permasalahan hukum. Sangat-sangat subjektif. Kan? Kalau orang subjektif sekali dia menunjukkan indikator. Itu hak saya menyampaikan subjektif. Anda bilanglah masalah subjektif. Oke, kemana subjektif Anda? Sebutkan Bang Mujib, bentar Bang Syaril. Anda sebut. Anda nggak bisa objektif jika seperti itu. Silakan Anda mau mengatakan untuk mualim untuk apa? Silakan. Oke, kan saya nggak melarang Anda mengatakan mualim. Menyampaikan tentang Pak Mualim. Sebentar Bang Mujib. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini kan menampakkan dia bahwa sebenarnya dia memang anak kumun dari Bustami. Lah, kalau misalnya ini perlu saya clearkan ya. Saya nggak ada sangkut pautnya dengan beliau, ya nggak ada hubungan apapun dengan beliau. Tapi statement saya kayak di Facebook itu bahwa ketika ada kotak kosong yang dilawan oleh Mualim, saya justru akan membela kotak kosong. Bahkan kalau ada lawan di luar Mualim, saya akan dukung itu. Kenapa? Saya punya gagasan dan saya punya argumen untuk itu. Tapi kenapa Saudara Mujib begitu sangat sensitif dengan hal-hal di saat saya menyebutkan bukan sensitif, tidak layak ini itu kenapa? Oke, sebentar. Tapi klaim Anda itu lemah sekali, argumen Anda lemah sekali. Bahasa Anda dari dulu klaim lemah, argumen lemah. Bagaimana dulu? Kalau nggak harus cabut nih ya. Lemah sekali argumen lemah Anda. Yang lemah ini bagaimana? Anda mengatakan datanya mana? Masa klaim pembiaran itu Anda jadikan sebagai indikator? Padahal beliau Anda itu bukan orang politik. Anda itu orang ekonomi yang gagal. Anda tidak paham. Menjadi pengusaha pun enggak Anda. Anda bukan orang politik. Anda tidak mengerti tentang politik. Masa indikator itu harus seseorang harus ditangkap dulu baru bisa kita analisa. Jadi apa juga? Bang Syaril, bisa kita lanjutkan BTM ini? Bisa nggak? Kalau misalnya bisa, biar saya yang luruskan ini pertanyaannya. Bisa, tapi gini, kok dia dari tadi indikator dari dia tadi ini. Enggak, saya sudah menjelaskan 3 indikator tadi pembiaran. Kita tidak di kampus sekarang. Kita tidak di kampus, tidak sedang belajar. Kita mau dengar dulu pendapat Bang Mujib. Kalau seandainya tadi dikatakan ada 3 indikator, Anda sebagai pengamat, bukan tim ses kan? Bukan tim ses saya, bukan. Kenapa disebut layak? Kenapa nggak bilang aja tim ses? Saya sangat menyayangkan ya seorang intelektual kayak Ariel Pesangan ini nggak memahami masalah gitu ya. Oke, pertanyaan saya dijawab dulu Bang Mujib. Masalah apa yang saya tidak pahami? Dia menyampaikan bahwa tidak layak. Kalau misalnya masalah apa yang tidak saya pahami? Yang pertama, sebentar Bu. Apa salah yang saya bilang tadi? Bahwa pembiaran itu adalah salah satu alasan dia itu tidak layak. Saat menjadi ketua TAPA saja, dia masih bisa membiarkan salah itu terjadi. Kebijakan itu ada di PJ Gubernur, bukan di dia. Ini anggaran. Ini anggaran. Bukan kebijakan PJ Gubernur. Anggaran itu kalau yang pegang itu presiden. Bukan wakil presiden, bukan sekretaris presiden. Ya bukan juga di presiden anggarannya, kewenangannya di beliau, di PJ Gubernur. Enggak, pembahasan presiden masuk pembahasan. Ya, tahu nggak sampai sedetil mungkin program-program presiden itu? Ya, dia tahu nggak? Harusnya presiden harus tahu. Kalau saya presiden tapi tidak pernah ada seperti itu. Dalam apapun pemerintahan apapun nggak pernah gubernur itu satu persatu dia akan buka detil itu program apa. Posisi untuk gubernur. Apa tim pemerintah secara teknis, brother. Ya, presiden juga begitu. Presiden mengutus itu Menteri Keuangan itu ke DPR untuk membahas itu. Tapi kewenangannya bukan di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan harus mendengar presiden dong. Begini juga seperti ini gitu loh. Kalau memang sekda itu memang dia ditugaskan menjadi ketua TAPA kalau seperti itu, dia tetap merujuk kepada PJ Gubernur. Makanya ketika Anda klaim tadi kemudian dia tidak membiarkan itu, makanya klaim yang sangat sekarang begini saya tanya, apakah itu sekda itu perpanjangan tangan dari gubernur, hanya mengambil surat datang ke DPR, kasih ke DPR, dia tidak terlibat di situ, tidak menumpahkan pikirannya. Itu menumpahkan. Kalau menumpahkan, kenapa membiarkan, melewatkan begitu? Ada yang tidak cocok. Makanya saya bilang, misalnya ada program tidak cocok, jangan mau. Anda harus konfirmasi ke Bustami, sampaikan Pak Bus, apakah Anda membiarkan? Apakah Anda nggak melapor sama Pak PJ Gubernur? Jangan-jangan klaim Anda aja gitu loh. Makanya saya tidak fair kalau kita klaim seperti ini. Enggak begini. Seandainya PJ Gubernur hanya ada kepala DKA, itu pembahasannya di sana tidak ada yang namanya sebuah organisasi dalam bentuk tim, sebuah tim, itu mungkin saya tidak akan
akan melihat ada satu tim yang harus bertanggung jawab di situ. Tapi ini tim dibentuk dengan SK dibentuk. Hah? Mana mungkin dia tidak mengetahui dan tidak punya tanggung jawab? Masa seperti itu? Makanya klaim-klaim begini saya nggak. Kalau memang ini tidak, sebenarnya sekarang saya tanyakan, kalau memang ini tidak berfungsi, buat apa dijadikan ini? Buat apa? Saya juga bisa bantah. Buat apa ini? Coba dijawab. Lebih asik kita bahas mu'alim aja. Iya kan? Buat apa? Coba dijawab dulu. Coba dijawab dulu. Buat apa tim anggaran pemerintah daerah itu dibentuk kalau bukan untuk bertanggung jawab? It's okay. Mas Syaril. Itu tim teknis gitu yang kemudian membahaskan banyak itu item-item yang akan dibahas, yang akan didiskusikan, yang akan disetujui. Nah, dia membaca peraturan nggak? Dia membaca peraturan nggak? Dia tahu tentang peraturan nggak? Bisa tidak bisa dia tahu nggak? Kalau dia misalnya tahu tetapi bisa melewatkan seperti itu, apakah dia tidak punya tanggung jawab? Hasilnya dengan PJ Gubernur, Pak Gubernur, kita udah rapat dengan DPRA, tim kita udah rapat dengan DPRA begini, lapor ke Pak Gubernur. Bro, pembiaran seperti apa yang Anda katakan? Bro, ini bukan perusahaan. Berpikir, ini bro, bukan company. berpikir. Ini bukan company, bukan perusahaan. Kalau perusahaan itu wajib. Tapi kalau ini bahkan tidak melaporkan juga bisa dilakukan. Bahkan dia tidak pernah menyampaikan sama gubernur juga tidak. Saya tidak paham ya. Kita close masalah itu Bang Syaril. Sekarang ke Bang Mujib. Bang Mujib, pandangan Anda. Tadi Anda ingin berkata tentang bagaimana Pak Muzakir Manat sebagai calon gubernur Aceh. Kenapa seolah-olah Pak Bustami ini menjadi saingan berat? Ya, padahal begitu banyak calon gubernur lainnya. Pandangannya seperti apa? Ya, saya tidak tahu ya siapa yang menganggap saingan berat. Tapi yang jelas yang menganggap saingan berat adalah kubunya Mu'alim. Ya kan? Dianggap seolah-olah Bustami ini punya satu kekuatan yang luar biasa menggoyang Mu'alim. Atau pada sisi yang lain, mungkin Mu'alim juga pengen menang seperti dia menang di atas jalan tol. Nggak ada hambatan apa-apa, biar duduk manis ya, dapat posisi Aceh 1 selama 5 tahun, ya kan? Kemudian ya seperti raja lah ya, sehingga dia pengennya itu ya tidak ada saingan-saingan lah, biar dia mulus melenggang ke pendopo. Bro, ini politik bro, ini politik. Ya iya makanya. Saudara itu bukan orang politik, makanya seperti membaca sebuah tulisan. Saya hanya menjawab apa yang disampaikan. Sekarang saya tanggapi. Jika Mu'alim merasa ingin melenggang sendiri dalam politik pun itu wajar. Sewajar. Ya wajar dong. Ya wajar. Sewajar. Bustami, ya kan? Dia tidak balas budi, dia ingin menjadi juga gubernur. Sewajar itu juga, dalam politik itu wajar. Makanya disinilah terjadi pertempuran politik. Disinilah terjadi tolak tarik politik. Ya tapi jangan menunjukkan sikap ketakutan gitu loh. Siapa yang menunjukkan sikap ketakutan? Ya, ketakutan dong begitu. Enggak, sekarang kayak tadi indikatornya apa ketakutannya? Ya lihat komen-komen dari teman-teman mungkin pendukung Mu'alim. Seakan-akan yang itu kan termasuk Anda juga gitu loh. Itu kan termasuk Anda juga menjelek-jelekan Bustami misalnya. Saya kan kayak mana menjelekkan Bustami? Ya kan itu menjelek-jelekan. Ada konfirmasi tadi soal dia pembiaran. Pernah ada konfirmasi nggak itu? Bro. Enggak kan? Harusnya you konfirmasi ke Bustami. Saya ini, dengar dulu. Ya, itu hanya klaim saudara. Gitu. Makanya saya katakan. Saya ini tidak terlepas sebagai warga negara. Lahir, hidup, dan mati saya. Dengar dulu. Lahir, hidup, dan mati saya tidak terlepas sebagai warga negara. Mau saya jadi aktivis, mau saya jadi pemerhati. Dengar dulu. Saya punya satu pikiran, kebebasan saya Anda harus berpikir rasional. Carilah argumen-argumen yang kemudian apa yang tidak rasional yang saya sampaikan? Apa yang tidak rasional? Sebentar, saya bisa bertanya sama Anda. Cash di BRA, apakah tidak ada sangkut pautnya? Ya kan? Justru kemarin itu bahkan PT membuat judul, membuat tema. Kalau saya mau bilang tersangka di BRA, apakah PJ Gubernur adalah termasuk sebagai pelakunya? Diduga. Masalah duga itu kemana-mana dia bisa mengalir. Mohon maaf ya. Makanya saudara itu harus paham. Belum pasti Bang Syaril. Belum pasti gitu. Iya maksudnya menduga itu bisa mengalir kemana-mana. Makanya karena ada kaitan. Kalau misalnya nggak ada kaitan, mana bisa digunakan? Anda juga tidak punya bukti pembiaran tadi. Anda tidak bisa membuktikan ini dibiarkan. Jika ini Anda menganggap sebuah Anda menganggap adalah sebuah fitnah, sebuah tuduhan, bilang sama Bustami suruh laporkan saya. Kayak gitu aja bilangnya. Tak usah begitu. Kita kan debat tadi. Saya kan makanya ini kebebasan kita berekspresi. Kebebasan kita berekspresi. Makanya kita harus bisa menjaga nilai-nilai itu. Oke, ini sudah di luar daripada konteks tema Anda berdebat ya Bang Syaril dan Bang Mujib. Oke, kita selesaikan masalah itu Bang Syaril. Bang Mujib, ini kembali Bang Mujib. Itu tadi Anda mengatakan kenapa layak Muzakir Manat? Apakah tidak layak? Muzakir Manat apakah
Saya lihat prestasi beliau apakah tidak ada gambaran di pikiran Anda? Saya agak sedikit gelisah melihat itu ya. Saya merujuk kepada indikator-indikator ya dari kita sebagai umat Muslim ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan bilang ya minimal ada 4 indikator. Kalau kita mau nambah bisa jadi 5 indikator juga untuk kita lihat bahwa seseorang itu disebut pemimpin yang baik. Yang pertama itu kalau dalam Islam siddiq ya. Nah, kemudian amanah, tablik juga fatonah. Nah, yang siddiq itu kan benar ya, dia melakukan sesuatu dengan benar, berkata benar ya kan, orang dia tidak pernah kemudian berbohong. Sebentar dulu Kak. Mau Zakir Manat tidak ada? Ya saya nggak menemukan karena saya nggak berinteraksi langsung, tapi saya mendengar misalnya ada beberapa hal yang kadang-kadang juga keluar dari mulut beliau itu tidak sesuai dengan fakta-fakta kebenaran. Mungkin saya nggak bisa paparkan di sini, agak sedikit sensitif karena itu menyangkut dengan orang-orang yang berkuasa juga. Kemudian dari sisi tablik tadi, tablik itu kan kayak karena kalau gubernur itu kan dia pidato, dia negosiator, dia itu meeting, ketemu orang-orang penting. Tablik itu dia menyampaikan apa isi di kepala dia, apa isi di hati dia, apa isi di pikiran-pikiran dia tentang Aceh, tentang pembangunan Aceh. Dan semenjak dia menjadi bertransisi dari seorang kombatan menjadi politisi, saya nggak mendengar itu. Ada pikiran-pikiran yang bernas, ada pikiran-pikiran yang menggugah pikiran hati kami warga Aceh, anak-anak muda Aceh ini. Wah, ini yang cocok, yang the next leader of Aceh, yang cocok. Saya belum pernah mendengar itu, Mbak Mina. Nah, kalau misalnya saya pernah mendengar itu, saya juga respect sama dia. Mungkin saya hari ini akan mendukung dia, tapi nggak pernah saya dengar itu sampai hari ini. Saya pernah sekali melihat dia pidato di depan Pak SBY di masjid komplek perumahan DPR di Kalibata. Nggak menarik bagi saya. Seorang pemimpin GAM, seorang tokoh politik Aceh, yang keren, yang gagah dong ketika berpidato. Meskipun di depan kita tuh Pak SBY, sampaikan. Ini kami Aceh, tunjukkan kita Aceh. Berbicara yang jelas, yang tegas. Apa yang ada di pikiran kita itu apa? Itu enggak saya temukan. Sampai saya juga melihat beberapa video-video beliau. Termasuk mungkin salah menyebut angka yang kemarin ya. Itu hal yang mendasar, Kak Mina. Bagaimana seseorang ya melihat angka-angka, menyebut angka-angka itu tidak memahami itu angkanya apa gitu loh. Satuannya apa gitu loh. Ini hal yang sangat dasar sekali. Bagaimana nanti beliau misalnya disuguhkan data-data pembangunan Aceh, statistik pembangunan Aceh, bagaimana itu bisa dibaca? Bagaimana trennya? Bagaimana kemudian naik turunnya data itu seperti apa? Bagaimana kemudian dampak data itu ke yang lain itu apa? Karena saya bilang sama Bro Aril ini, makanya pemimpin itu memang dia secara general dia berpikir secara makro, tapi minimal dia tahu ya, yang detail-detail teknis itu dia paham. Nah, yang selanjutnya juga saya bilang saya juga melihat bahwa Mu'alim juga belum bisa disebut sebagai pemimpin, dia juga tidak bisa mensolidkan teman-teman kombatan. Saya lihat kemarin ketika beliau jadi wakil gubernur, kalau saya tidak salah saya lihat videonya, dia pernah berkunjung ke Abdiya, bagaimana teman-teman kombatan itu menghadang dia. Harusnya sebagai seorang pemimpin kombatan, ya, dia itu bisa mensolidkan, bisa menyatukan. Kayak Tengkulah. Saya sangat respect sama Tengkulah. Tapi saya sangat sedih beliau meninggal terlalu cepat. Mungkin kalau masih hidup di saat ini mungkin beliau akan mempersatukan itu para kombatan Aceh itu. Makanya saya lihat di situ kayak Mu'alim juga membiarkan juga ya ketidaksatuan teman-teman di kombatan ini terpecah-pecah lah, mereka tidak solid ya. Tidak satu suara, tidak satu tujuan. Kita tidak melihat ketika dulu di masa konflik bagaimana mereka bersatu bersama-sama melawan Republik Indonesia. Tapi hari ini kita nggak melihat lagi itu. Tidak lagi melihat itu, terpecah-pecah lah. Macam-macam ada kelompok. Saya tidak tahu apa sebabnya. Apa mungkin karena Mu'alim tidak memberi perhatian penuh kepada teman-teman kombatan ini, sehingga ya kemarin kasus yang di Bra itu, Inong Balai datang kemudian memukul meja itu bagi saya juga sebuah hal yang mengecewakan sebetulnya. Bagaimana posisi Mu'alim sebagai leader di situ tidak bisa menyelesaikan masalah Inong Balai ini. Dianggap belum bisa menyelesaikan permasalahan yang... Sebentar, saya tambahkan sedikit lagi ya. Nah, memang kata Bang Aril tadi dia punya pernah duduk di posisi sebagai wagub. Tapi juga saya tidak kapan melihat. saya bilang? Enggak. Kalau yang Bang Aril sampaikan, kalau seseorang itu kan pernah membanggakan prestasi dan jabatan, ya kan?
Mu'alim memang pernah duduk sebagai wagub, tapi saya tidak melihat ada prestasi dia di situ. Apa prestasi Mu'alim di situ ketika dia duduk sebagai wagub? Begini, Nah, saya tidak pernah melihat posisi wagub itu posisinya sebagai apa? Wagub itu apa? Ya, apakah pemegang kekuasaan penuh? Apakah dia bisa minimal tugas-tugas yang hanya sebagai ban serap oleh gubernur ke dia kalau ada didelegasikan, kalau tidak ada? Ya. Pasti ada dong. Kalau gubernur merasa diri itu bisa mengakomodir semua ininya, terus kenapa nggak didelegasikan ke wakil gubernur? Kenapa? Nah, masalah itu kita tidak bisa masuk ke situ. Ya kenapa nggak bisa masuk? Harus dibedah dong. Ada kaitannya kan? Kita tidak bisa masuk ke situ karena kenapa? Karena mungkin Anda Anda karena terlalu confident merasa diri Anda seorang aktivis yang bagaimana, ya mungkin menganggap akan bisa masuk ke ranah mana aja untuk Anda intervensi. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat sosok pemimpin kalau menurut saya hanya bisa melihat bahwa pemersatu atau penyebab konflik. Kalau dia sebagai pemersatu, dialah yang disebut sebagai pemimpin. Tapi kalau penyebab konflik, dia pengkhianat. Konflik apa? Coba dijelaskan. Konflik apa? Saya tidak tahu. Konflik itu kan membuat orang tidak solid gitu ya, terpecah-pecah. Indikator yang tadi dibilang ini kan konflik hubungan apa? Dia dengan atasannya juga tidak bagus, dengan bawahannya juga tidak bagus. Sekarang yang leadernya siapa? Dr. Zaini dulu, bukan dia sebagai gubernur. Tapi kan Mu'alim sebagai ketua Partai Aceh bukan waktu itu. Masalah dia sebagai ketua Partai Aceh. Kan dia menentukan. Masalah dia menentukan dia di internal partai dia tidak ada urusan masuk ke pemerintah. Saya bilang kepada Anda, kan tidak pernah dia bisa intervensi pemerintah. Saya mau katakan kepada Anda, ciri-ciri pemimpin yang kita sebut tadi yang baik itu dia bisa menyatukan yang di bawah, dia nggak bikin konflik, dia bisa menyatukan teman-teman di bawah, ya kan? Bro, jadi bro ingat nggak kira-kira statement kemarin itu? Dengar dulu. Panglima berapa periode sudah Mu'alim itu menjadi ketum Partai Aceh? Berapa periode? Saya nggak ingat persis, tapi kayaknya sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Nah, sekarang begini, apakah itu tidak menjadi indikator bahwa beliau, walau kita harus melihat, jangan hanya kecerdasan intelektualitas kita, mungkin beliau ada kecerdasan IQ-nya, emosionalnya. Itu yang harus dilihat juga sebagai leader. Kenapa hari ini beliau masih menjadi seorang ketua yang sampai hari ini sudah berapa periode? Kalau nggak salah saya udah 4 periode. Ini ada kemampuan beliau juga. Jangan dilihat hanya IQ. Harus dilihat juga IQ. Saya paham itu. Saya paham apa yang Anda sampaikan itu, saya sangat-sangat paham sekali. Tapi ini kan bukan mengurus partai. Mengurus 5 juta rakyat itu kan bukan mengurus partai, brother. Bro, dia. Sebentar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Dia paket gubernur. Bukan ada mengurus. pembantunya, ada kepala dinas. Ketika dia pun menjadi Panglima GAM, itu bukan mengurus 5 juta rakyat Aceh. Bang Syahril, ya layak itu dan tidak layak ya calon gubernur Aceh itu adalah penilaian dari masyarakat Provinsi Aceh, 5 juta sekian masyarakat Aceh. Namun pada kali ini pemirsa PTM ini kayaknya semakin memanas ya diskusi kita tentang Muzakir Manap dan Pak Bustami. Padahal calon gubernur Aceh ada yang lain, ada Bang Mulif, kemudian ada Bang Muhammad Nazar dan lain sebagainya. Ini terkesan seolah di frame bahwa Pak Muzakir Manap seolah terkesan sangat takut dengan PJ gubernur. Nah, tapi ini tentu pemirsa PTM sudah mendengar dari kedua belah pihak narasumber kita, Bang Syahrir Ramadan dan juga Bang Mujibur Rahman ya, tadi sempat berdebat panas. Tapi karena waktu kita sangat terbatas nih Bang Syahril, nanti di lain waktu kita bisa berdebat kembali. Silakan sampaikan closing statement ini kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang tema kita hari ini Bang Syahril. Jadi begini, yang tadi disampaikan bahwa Saudara Mujib menyampaikan pertama saya tidak punya indikator. Tidak punya indikator untuk menyampaikan lemah sekali. Oke, indikatornya lemah sekali. Bang, closing statement Bang, tidak ada perdebatan lagi Bang. Langsung ke kamera Bang. Jadi begini, ini politik, ya kan? Politik itu angin. Indikator itu digunakan hanya untuk analisa, yang tidak pernah itu mutlak. Indikator dalam politik, ya kan? Yang indikator yang bisa hanya indikator dalam ilmu pengetahuan apa? Hanya ilmu pengetahuan yang dipelajari di universitas, di sekolah. Hanya seperti itu. Dalam politik juga ada indikatornya.
Sudah selesai closing statementnya, silakan Bang Mujib. Sekejap, bukan. Ini masih ada. Saya kan lagi menyampaikan. Tidak menyampaikan ke sana. Tidak ada lagi tanggapan Bang Mujib. Ini sebagai closing statement. Silakan sampaikan. Makanya agak susah. Saya dari pertama sebenarnya tidak mau berdebat, tidak mau menjadi Tapi ini. sudah terjadi perdebatan Bang. Makanya karena kenapa? Karena kenapa? Ada pihak yang tidak santai. Ya kan saya bisa santai, tapi ada pihak yang tidak santai. Saya suka santai, makanya saya hanya ingin mendebat Anda ketika kemudian Anda berargumen terlalu kurang argumen gitu loh. Kurang argumen apa? Bagaimana kurang argumen? Tidak ada lagi berdebat silakan, Bang Mujib dan Bang Syahril. Closing statement. Enggak, bagaimana kurang argumen? Closing statement. Lemah sekali argumen. Argumen apa yang lemah? Oke. Argumen apa yang lemah? Oke, silakan. Anda itu hanya pandai menjustifikasi orang, kurang argumen, nggak punya data ini itu. Makanya di mana-mana Anda itu selalu ditena. Siapa yang tena saya? Di Facebook itu di mana-mana Anda selalu ditena. Karena kenapa? Karena Anda orang itu yang berpikir logis nggak mungkin tena hanya saya. bisa menjustifikasi orang bahwa tidak punya argumen, tidak punya data. Ini itu hanya seperti itu. Ternyata perdebatan masih lanjut. Kita memang sudah closing statement. Sudah Bang Mujib ya. Saya serahkan ke Bang Mujib closing statement. Oke, terima kasih Kak Mina bahwa Pilkada 2024 yang akan datang ini kan udah sangat dekat sekali. Saya cuma menyampaikan kepada masyarakat Aceh bahwa ini pertaruhan kita 5 tahun ke depan. Kalau hari ini kita memilih pemimpin-pemimpin yang benar dan baik-baik, maka kita masih punya harapan. Tapi seandainya kita salah memilih pemimpin, ya, entah salah kita berpikir, entah salah kemudian kita menggunakan data, salah kita menggunakan indikator, itu pertaruhan kita untuk masa depan itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Saya ingin katakan bahwa Aceh sakit itu udah sangat lama. Kita konflik ya sejak pra kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, kemudian DITI dan kemudian kita konflik juga GAM dengan Jakarta sampai hari ini ya kan, ketika tsunami selesai, kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri. Udah hampir damai, hampir menuju 20 tahun, tapi kita masih begini-begini aja. Indikator pembangunan kita juga jelek sekali ya, tidak bagus. Kita selalu kalah dengan provinsi lain di Sumatera. Masa kita kalah? Padahal potensi kita sangat besar sekali. Anggaran kita sangat besar sekali. Tapi apa yang jadi masalahnya? Leadership kita, pemimpin-pemimpin kita, gubernur kita, wali kota kita itu. Nggak ngerti mereka. Anggota-anggota legislatif kita tuh nggak menggunakan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasannya. Ini yang sebetulnya yang menyebabkan kita nih bobrok sampai hari ini gitu loh. Makanya ke depan, pilihlah pemimpin yang kemudian cerdas minimal. Dia memahami masalah dan kemudian tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya. Tapi dia memprioritaskan pembangunan Aceh untuk kemaslahatan rakyat Aceh yang hari ini masih termiskin kedua di Sumatera. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya sudah tutup. Baik, Bang Mujib terima kasih, Bang Syahril juga terima kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa diskusi kembali. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.